Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodi Taufik Ibadsah dari 10 TKR 4. Di sini saya akan mempresentasikan kerjasama antar negara. Pengertian kerjasama antar negara merupakan hubungan yang dijalin antara dua negara atau lebih dalam berbagai bidang untuk mencapai tujuan bersama. Saat ini hampir semua negara menjalin hubungan dengan negara lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Kerjasama bilateral. Bilateral adalah hubungan antara dua negara dengan tujuan saling menguntungkan kedua belah pihak, memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kerjasama bilateral ada negara Korea, Jepang, Arab Saudi, Thailand, Jerman, Brasil, Amerika Serikat, Inggris, Argentina, dan Cina. Hukum ada Indonesia dengan Inggris, ekonomi Indonesia dengan Malaysia, pendidikan Indonesia dengan Jepang, pertanian Indonesia dengan Brasil. Kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antar negara-negara di kawasan yang melibatkan lebih dari dua negara. Kerjasama subregional merupakan kerjasama yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan regional. Kerjasama regional ada Forum Regional ASEAN atau ARF, Malaysian Spearhead Group atau MSG, Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia atau CICA, Pacific Island Forum atau PIF, Inisiatif Segitiga Terumbu Karang CTI CFF, Southwest Pacific Dialogue atau SWPD, VELAC atau Forum for East Asia and Latin America Cooperation. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok di Thailand. 5 negara pendiri ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. ASEAN didirikan karena adanya keinginan kuat dari para pendiri untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Gagasan APEC pertama kali dikemukakan secara terbuka oleh mantan Perdana Menteri Australia Bob Hawke dalam pidatonya di Seoul, Korea pada tanggal 31 Januari 1989. APEC lahir dari perubahan dalam konstelasi politik dunia, globalisasi yang meluas, dan ketidakpastian atas proses perdagangan global. Tujuan utama APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Saat ini terdapat 21 ekonomi yang menjadi anggota APEC, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Cina, Hong Kong, Cina, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Filipina, Peru, PNG, Rusia, Singapura, Cina, Taipei, Thailand, USA, dan Vietnam. Kerjasama multilateral. Deklarasi ini pertama kali ditandatangani pada tanggal 1 sampai 2 Januari 1942 di Konferensi Arkadia, Washington DC. Deklarasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB berdiri setelah Perang Dunia II dengan tujuannya adalah untuk mencegah konflik dan peperangan serupa yang terjadi dengan tujuan untuk memelihara perdamaian, mengembangkan kerjasama internasional, dan memajukan hak asasi manusia. Kerjasama militer adalah kerjasama yang diselenggarakan oleh bangsa-bangsa di dunia tanpa memandang wilayah untuk kepentingan tertentu. Perjanjian WTO sudah dapat ditandatangani pada tanggal 15 April 1994. Latar belakang pembentukan WTO adalah untuk menciptakan sebuah sistem perdagangan yang lebih struktur, transparan, dan adil bagi semua negara anggota. Tujuan pembentukan WTO adalah membuat perdagangan antar negara menjadi
semakin terbuka, memakmurkan masyarakat global, serta menyelesaikan masalah ekonomi internasional. Prinsip pembentukan dan dasar WTO adalah untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah, memberikan jaminan atas Most Favored Nation Principle atau MFN, dan perlakuan non-diskriminasi oleh dan di antara negara anggota, serta komitmen terhadap transparansi dalam sebuah kegiatannya. Deklarasi ini pertama kali ditandatangani pada tanggal 25 September 1969. Latar belakang OKI adalah peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel pada 21 Agustus 1969. Pembentukan OKI antara lain ditujukan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengordinasikan kerjasama antar negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangan rakyat Palestina dalam mencapai prioritas-prioritasnya. Oke, akan mendasarkan diri pada sejumlah prinsip seperti solidaritas Islam, kemitraan, dan kerjasama. Pertemuan pertama kali dilakukan pada tanggal 16 April 1998 di Washington DC, menstabilkan sistem keuangan global pasca Perang Dunia Kedua dan memberikan pinjaman kepada negara anggota yang mengalami masalah neraca pembayaran. IMF mempunyai 3 misi penting: memajukan kerjasama moneter internasional, mendorong perluasan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, dan mencegah kebijakan-kebijakan yang dapat merugikan kesejahteraan. IMF memberikan bantuan keuangan dan bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan pengeluaran yang bertanggung jawab. IMF menawarkan berbagai jenis pinjaman. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.